Teman-teman sekalian, tidak boleh dalam hati seorang muslim ada sombong. Dan sombong itu menganggap remeh orang lain atau menolak kebenaran. Kebanyakan kita terkurung dengan upaya syaitan menyesatkan dan menjerumuskan kita pada kesombongan dengan masalah adanya jenjang pendidikan, jenjang sosial, jenjang ekonomi. Misal, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi seseorang di antara kita harta, kaya raya, punya segala macam transportasi, tempat tinggal, pakaian yang bagus, segala macam kebutuhan dia bagus. Maka syaitan menunggangi pada diri orang ini kesombongan. Dia kalau lewat melihat ada seseorang yang beda dari sisi jenjang ekonomi itu, dia tiba-tiba menganggap remeh. Terlintas misal dari tatapan mata, dari cara membentuk mulut atau bibir, kesannya menganggap remeh, memotong perkataan orang, tidak menganggap penting. Mungkin karena orang itu bawahannya, tetangganya yang lebih miskin atau lebih susah hidupnya atau susah hidupnya dibandingkan dia. Ini semua teman-teman sekalian masuk dalam hal yang dibenci, keburukan. Tidak boleh ini. Atau misalnya jenjang sosial, dia merasa negaranya misalnya negara adik kuasa. Pada saat dia datang ke negara lain, dia menganggap negara itu negara kecil, penduduknya sedikit. Dia merasa negaranya adik kuasa padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Maka kemudian dia menganggap remeh seseorang. Atau dia tinggal di sebuah komplek, kemudian dia tidak mau melirik orang-orang yang ada di sebelah tembok komplek itu, karena memang rumah mereka rumah-rumah kayu, rumah biasa. Atau mungkin dia melihat seseorang yang mengumpulkan sampah di jalan dengan pakaian yang kotor, mungkin hanya berharap orang ini mengeluarkan duit 10 ribu, 20 ribu rupiah untuk diberikan agar dia bisa makan. Tapi dia dengan sombongnya tidak mau melihat, tidak mau membantu. Jangankan bantu, melihat aja tidak mau. Apalagi kalau kita sudah bicara masalah salaman misalnya, atau mengajak ngobrol orang-orang susah ini. Padahal sabda Nabi SAW jelas sekali, sesungguhnya kalian diberikan rezeki oleh Allah karena orang miskin di antara kalian, karena sholat, karena doa, sholat, dan ketulusan juga keikhlasan orang miskin di antara kalian. Misal, kelebihan fisik juga begitu. Seringkali kalau kita melihat ada orang punya kekurangan fisik yang kita tidak miliki, mungkin warna kulit, mungkin jenis rambut, mungkin jenis kulit, mungkin poster tubuh, apa sajalah. Maka seorang mukmin harus tahu bahwasanya di sini dia harus merendah, tidak boleh malah dia menganggap orang lain kurang, menganggap orang lain berendah daripada dia. Ini semua hal keburukan teman-teman sekalian dan tidak boleh ada dalam jiwa seorang muslim. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau sudah muncul dalam hatimu sedikit pun dari rasa kesombongan, maka hati-hatilah, karena sudah cukup dengan sedikit itu membuatmu tidak bisa mencium bau surga apalagi masuk di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Ya. Kita boleh menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tapi merendahlah. Sesekali jenguk tetangga, lihat keadaan ekonomi orang yang kurang. Sedekah, kalau memberikan sedekah kepada orang lagi ketuk kaca di lampu merah, jangan cuma buka sedikit jendelanya kemudian keluarkan 2 jari, itu pun cuma dijepit 500 rupiah atau 1000 rupiah. Turunkan jendelanya, salaman sama dia. Kalau dia sesama jenis, Assalamualaikum Pak, salam, tinggal di mana? Bapak kenapa lakukan ini? Memang tidak ada pekerjaan. Mungkin dalam 1 menit kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang dia.
Mungkin dia bilang, anak saya mau sekolah, saya nggak punya uang, SPP-nya sekitar 200.000 rupiah. Baik Pak, ini 200.000 silakan ambil. Kita bayarkan SPP dia sehingga dia bisa sekolah anaknya, maka selama itu sampai anak itu berhasil nanti, walaupun kita tidak biayai semua hidupnya, tapi jenjang karir sekolahnya bisa berlanjut justru karena 200.000 yang kita lakukan, yang hampir dia dikeluarkan dari sekolah sudah cukup menjadi amal jariah buat kita. Hanya dengan diskusi dan bicara ringan 1 menit. Bukankah kita bisa mengajarkan sebuah hadis kepada anak-anak yang datang nyanyi-nyanyi dekat kaca mobil, daripada kita biarkan dan muncul sedikit rasa kesombongan dalam hati, menganggap kita lebih hebat daripada dia atau lebih baik hanya karena kita menggunakan mobil. Dan ini teman-teman sekalian harus dihilangkan semua, karena itu hak seorang muslim. Tidak boleh sampai ada keburukan atau hal-hal yang dibenci yang kita timpakan padanya. Termasuk dalam hal ini tadi saya bilang, banyaknya manusia terjerumus dalam kesombongan. Bukankah syaitan sudah cukup menunggangi teman-teman sekalian keadaan kita hanya kena pakai sepatu baru, hanya kena pakai baju baru? Bukankah cara jalan kita sudah berubah hanya dengan pakai sepatu baru atau hanya dengan pakai baju baru? Sampai kata para ulama, kalau terlintas dalam hatimu sedikit kesombongan, maka bungkukkanlah badanmu. Dan kalau kau melihat, kata Hasan Basri, seseorang yang lebih tua di hadapanmu, siapapun dia, bagaimanapun keadaan fisiknya, maka selalulah ucapkan bahwasanya dia lebih tua dari aku, maka berarti dia lebih banyak amal solehnya. Dan kalau kau melihat orang lebih muda daripada kamu, maka ucapkanlah orang ini lebih muda, maka mungkin dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di lingkup merendah pada saat itu, dan jauh dari hal yang bisa membuat saudara kita merasa terkucilkan atau kita menimpakan keburukan ataupun sesuatu yang dibenci olehnya, sebagaimana kita benci buat diri kita sendiri hanya karena pintu-pintu syaitan dibuka.